kelompok 1 dan selamat datang di PMP, Pojok Musik Perfilman. Nah, PMP ini merupakan proker divisi musik perfilma yang bahas tentang musisi tanah air sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya musisi lokal loh. Nah, musisi tanah air yang kita bahas kali ini ada Bang Raffi Muhammad yang udah aktif bermusik dari umur 7 tahun. Dia mempelajari berbagai instrumen loh guys, dari drum, terus sampai piano, dan bahkan kontrabas. Dia juga punya proyek musik sendiri yang bernama Raffi and the Beat, dan yang satu lagi adalah Art of Free. Dan waktu Bang Raffi berumur 21 tahun, dia juga mengerjakan proyek menarik yang bisa kita simak di album Transition. Yuk kita bahas! Nah, jadi Bang Raffi ini resmi meluncurkan album terbarunya yang bernama Transition di Jepang karena ada pendiri label Amsa Records yang tertarik sama Bang Raffi habis ngeliat performance-nya di Java Jazz Festival 2017. Ayo teman-teman, kita dengerin cuplikan single keduanya, Transition. Wah, kayak yang kita denger, albumnya ini tuh dia nggak cuma ada satu genre doang guys. Jadi vibes-nya tuh beragam banget gitu. Filosofinya, katanya dia itu sebagai persembahan untuk para musisi dengan berbagai genre yang dia suka. Nah, filosofi dari namanya ini tuh tentang perjalanannya sebagai menjadi musisi. Dia juga keluar dari zona nyamannya loh pas buat album ini. Dan selain itu aja Tir, Bang Raffi juga kerja sama Indra Lesmana dalam mixing dan mastering albumnya, dan Artnext dalam pengerjaan artworknya. Kebayang lah ya udah pasti how great the album will be. Wah, dari perjalanan Bang Raffi kita bisa belajar buat ngembangin skill nih. Buktinya, dia bisa nguasain lebih dari satu instrumen dan berani keluar dari zona nyamannya. Wih, keren banget sih. Wajar kalau Bang Raffi dilirik sama label ternama di Tokyo. Oke guys, intinya kita harus support terus ya dan apresiasi musisi Indonesia. Dari PMP ini kita bisa buka wawasan baru kalau musisi Indonesia tuh gak kalah keren sama musisi luar negeri. Nah, makanya makin penasaran gak sih sama musisi yang lain? Selanjutnya nih bakal ada kelompok 2 yang ngebahas musisi Indonesia yang gak kalah keren dari Bang Raffi. Sekian dari kami. Bye. Bye guys. Hai guys. Makasih untuk kelompok 1 atas reviewannya. Halo guys, apa kabar nih? Semoga pada sehat-sehat ya. Jadi kita di sini mau ngebahas tentang musisi lokal Indonesia nih, namanya Aras Buana. Jadi, Aras Buana tuh musisi lokal pendatang baru di Indonesia. Ya, biasanya sih generasi milenial kayak kita tahu nih tentang dia. Bener banget, Cak. Dengar-dengar dia tuh udah ngerilis sebanyak 11 single nih. Wah, keren ya, di umur yang 17 tahun dia udah bisa bikin single sebanyak itu. Ada yang pernah dengerin lagunya dia nggak sih? Judulnya emang apaan, Cak? Yang gue tahu sih yang duet sama Raisa Andiani, yang judulnya If You Could See Me Crying in My Room. Oh, tahu-tahu. Gue sering lihat mutua gue lagi dengerin lagunya di platform Spotify, terus di-share di Instagram gitu. Lagunya enak sih, catchy banget. Gimana kalau sekarang kita dengerin bareng-bareng? Yuk, dengerin. Nah, dengerin deh guys. Dari judul lagunya aja kayak udah sedih banget kan, tentang toxic relationship gitu. Nah, dia juga ngajak musisi datang baru nih, namanya Raisa Andiani. Terus katanya lagu ini tuh sesuai sama pengalaman pribadi mereka berdua juga dong guys. Tapi kalau gue lihat sih dari liriknya bakal relate ke banyak orang gak sih? Kayak tentang kisah percintaan remaja. Nah, iya bener banget. Pasti banyak orang yang juga ngalamin gak sih? Tapi menurut gue, Aras Buana tuh bisa jadi salah satu musisi favorit banyak orang gak sih? Bener banget, Ti. Lagunya enak dan maknanya ngena banget. Gak kalah banget sih sama musisi-musisi luar. Setuju, makanya wajib banget buat temen-temen yang belum pernah denger lagunya Aras, bisa langsung aja dengerin lagu-lagunya di YouTube, Spotify, dan platform musik lainnya. Gue Ica, Gue Maries, Gue Tia, gue Pupuy. Dan gue Darren, kita semua support musisi lokal buat go internasional. Nah yuk kita dengar review dari kelompok selanjutnya. Thank you Faton and Partners. Selanjutnya ada Good Night Electric nih. Bener banget. FYI guys, Good Night Electric itu band yang udah ada dari tahun 2003. Saya baru comeback lagi nih di tahun 2018. Nah, Good Night Electric ini baru aja ngeluarin single terbaru loh. Judulnya VCR guys, video kaset recorder. Jadi Good Night Electric ngeset lagu dan MV-nya kayak tahun 90-an gitu. Record MV-nya aja pakai pita dan kamera VHS gitu. Jujur sih kalau gue pribadi suka banget. Bener tuh kata Aga, dan uniknya single terbarunya ini bahasa Indonesia guys. Biasanya English, jadi ini udah kayak tantangan baru juga buat mereka. Nah, dengan mereka milih judul VCR, itu juga punya filosofi tersendiri loh guys. Bener banget. Jadi VCR itu dilatar belakangi oleh kenyataan mudahnya kita dapat informasi sekarang. Nah, kita kayak terlena gitu, nggak bisa lepas dari itu semua. Nah, kalau untuk albumnya sendiri, mereka ini udah ngasilin 3 album penuh dan 7 album kompilasi. Mereka juga ngeluarin beberapa single dalam rilisan digital dan juga piringan hitam. Yuk kita coba dengerin lagu terbarunya.
baik banget kan. Electronic popnya itu kental banget. Nuansa tahun 80-nya juga berasa banget. Setuju banget nih. Menurut gue di Indo ini sebenarnya tuh banyak banget band keren kayak gini guys. Cuma jarang aja kesorot. Apalagi mereka ini baru comeback. Jadi keren banget gak sih buat bisa mutusin untuk mulai lagi? Makanya yuk, lanjut lagi denger Good Night Electric VCR. Oke teman-teman, jangan lupa semuanya dengerin Good Night Electric. Keren banget kan review dari kelompok 3. Kali ini kita kelompok 4 mau bahas tentang single baru dari Satu Rupa, yaitu It's Over. Nah, Satu Rupa itu terdiri dari 4 orang, yaitu Nia, Bani, Ray, dan Fajar. Kali ini mereka berkolaborasi dengan salah satu penyanyi solo, yaitu Sarah Misty. Dan ternyata dalam YouTube, viewers mereka itu udah lebih dari 170.000 loh guys. Nah, ada yang unik nih dari single mereka. Uniknya tuh di liriknya, nggak seperti para musik lainnya yang hanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mereka tuh menggunakan perpaduan antara bahasa Korea dan bahasa Inggris. Keren banget kan? Lagu ini menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yang telah kandas. Sepasang kekasih yang awalnya nyaman dan saling yakin sehingga hubungan mereka berjalan manis. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan kedua pasangan ini menjadi jenuh dan tidak indah lagi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka memilih untuk menjauh, tidak meneruskan hubungan ini lagi, dan memberanikan diri untuk berkata it's over. Secara aransemen musik, lagu ini juga sangat unik. Bagian intro yang menjadi tema lagu sangat catchy dan groovy. Pemenggalan lirik yang asik dan adanya modulasi serta suguhan kualitas audio yang baik membuat lagu ini menjadi manis, ceria, dan easy listening. Yang lagu, kita bisa dengar isu-isu kecil seperti synth, cowbell, dan tamborin yang tentunya membangun suasana dan mood dari lagu ini. Selain itu, lagu ini juga memiliki 2 part solo, yaitu solo bass, yang jarang banget ada di lagu-lagu jazz, dan juga solo gitar. Kedua solo tersebut juga membangun dinamika dari lagu ini. Lagu ini secara umum memiliki keunikan. Meskipun lagu ini memiliki aransemen yang bisa dibilang rumit, bahkan sulit, sebagai pendengar sendiri, lagu ini easy listening. Lagu ini bisa meningkatkan semangat dan mood, dan penggunaan bahasa Koreanya juga unik dan terkesan manis. Lagu ini juga tidak mainstream dan menyegarkan dibanding lagu-lagu zaman kini. Overall, menurut kelompok kami, lagu ini adalah 9/10 guys. Lagu ini sangat recommended dan adalah lagu yang harus masuk ke playlist kalian. Sekian dari kelompok kami. Kira-kira kalau dari kelompok 5 apa ya? Itu barusan dari kelompok 4 tuh teman-teman. Tapi kita nih dari kelompok 5 bakal ngomongin salah satu band yang gak kalah seru juga. Kita kalau ngomongin aliran ska di Indonesia seringkali identik sama band-band kayak Shaggy Dog sama Tip X. Tapi sebenarnya ada satu band ska yang gak kalah keren juga nih. Namanya itu Skastra. Nah, jadi Skastra itu adalah band berhaluan ska yang terbentuk pada penghujung Oktober tahun 2015. Dan ternyata band Skastra ini terbentuk di pelataran kampus FIB UI. Nah, Skastra ini juga memiliki tagline yaitu More Than Ska. Setelah beberapa waktu mengalami dinamika bongkar pasang personel, saat ini Skastra mantap beranggotakan 7 orang. Kalau ngomongin tentang inspirasi Skastra, sebenarnya Skastra juga punya, yaitu Tokyo Ska Paradise, band ska dari Jepang. Tetapi bukan hanya ska juga loh, juga Skastra juga mengikuti genre-genre rock dan genre-genre indie agar lebih luas pendengarannya. Nah, kalau ngomongin tentang pencapaiannya bisa langsung ke teman kita nih. Bener banget nih Ori. Nah, di tahun 2016, Skastra tuh pernah di-feature di film Security Ugal-Ugalan sebagai original soundtrack dengan lagu mereka Makan Hati. Nah, jadi di album terbaru mereka yang judulnya Persona, itu sebenarnya mereka pengen ngebuat musik yang segar, tapi musiknya ini masih jarang terdengar di Indonesia gitu. Ya mereka sih berharap semoga albumnya itu bisa menghibur dan menemani keseharian banyak orang. Nah sebenarnya ada kejadian unik nih teman-teman di proses pembuatan album terbaru mereka. Jadi katanya mereka sampai rela ibaratnya gajian selama 6 bulan untuk nabung supaya uang untuk recordingnya ini cukup gitu. Jadi kita bisa support mereka dengan cara dengerin lagu-lagu mereka di platform-platform seperti YouTube, Spotify, Deezer, sama Joox. Nah bisa banget kita juga ngikutin aktivitas mereka di media sosial mereka nih. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan kanal YouTube. Nah setelah kita bincang-bincang asik tentang Skastra, next group juga bakal ngomongin artis grup yang gak kalah seru. Nah teman-teman, barusan kita udah dengerin nih review tentang Skastra. Sekarang kita bakal ngomongin tentang musisi lokal yang kalah keren juga, yaitu Raffi Sudirman dengan EP terbarunya yang berjudul Scenery. Sedari kecil, Raffi Sudirman sudah menyukai musik, makanya gak heran lagi kalau sekarang beliau berkarir di dunia musik. Pada tahun 2015, ia menjadi salah satu anggota dari grup musik bentukan Erwin dan Gita Gutawa. Dia juga tergabung loh ke dalam Dasar All Stars bentukan Chandra Darusman. Dan yang paling wow adalah dari usia yang masih belia, beliau sudah bisa membuat 2 album dengan lagu-lagunya yang sangat menarik. Nah, perjalanan Raffi ini berhasil membawanya untuk mendapatkan penghargaan dari AMI Awards sebagai penyanyi anak laki-laki terbaik di tahun 2017. Di tahun 2019,
Raffi merilis EP pertamanya yang berjudul Bedroom Volume 1, dan sekarang Raffi Sudirman kembali lagi merilis EP keduanya yang berjudul Scenery. Dalam sebuah interview, Raffi mengatakan bahwa EP kali ini merupakan pandangan Raffi terhadap hidupnya. Lagu pertama hingga lagu kelima dalam EP ini memiliki cerita yang saling berkesinambungan. Inilah mengapa yang bernama Scenery. Salah satu singlenya, Don't You, menceritakan tentang bagaimana Raffi ingin jujur kepada dirinya sendiri. Masih dalam yang sama, Raffi juga meluangkan single yang berjudul When I'm All Alone. Di lagu ini, Raffi menceritakan tentang betapa bahagianya seorang yang tidak berada dalam suatu hubungan. Karena Raffi ngasih kesan yang berbeda terhadap pendengar musik galau. Akhirnya Raffi memadukan kisah percintaan tersebut dengan memadukan vibes gembira. Bener-bener keren banget ya guys, Raffi Sudirman ini. Nah, buat kamu semua yang pengen tahu lebih lengkapnya, langsung aja nih cek di YouTube dan Spotify-nya Raffi Sudirman. Nah, mungkin segitu dulu nih dari kita. Tapi jangan kemana-mana, soalnya abis ini masih ada musisi yang gak kalah keren. Dadah! Nah, bener banget tuh apa yang dibilang sama kelompok 6. Kami dari kelompok 7 masih punya rekomendasi musisi terakhir yang gak kalah keren nih. Kali ini rekomendasi musisi dari kita adalah RL Clav. Nama RL Clav sendiri diambil dari akronim kedua personilnya, yaitu Rizkia Larasati dan Keisha Aita. Unik banget gak sih? Betul, Resha. Emang unik banget sih namanya. Selain itu, yang bikin unik dari RL Clav adalah ternyata mereka tuh teman dekat dari SMA. Jarang loh guys yang bisa kerja berdua dengan teman SMA-nya. Dari yang awalnya mereka iseng-iseng aja, tapi karena mereka mendapat respons positif banyak dari para pendengar, jadinya mereka meresmikan Project RL Clav di bawah naungan Double Deer Records pada tahun 2016. Nah, kalian penasaran gak sih lagu-lagu yang mau kita rekomendasiin dari RL Clav itu judulnya apa aja? Judul lagunya yang terbaru adalah Thankful nih guys. Single ini merupakan single kedua yang dirilis oleh RL Clav setelah sebelumnya mereka merilis single yang berjudul Rainbow pada bulan Desember 2019. Nah, tapi setelah gue dengerin, kayaknya kedua single ini tuh agak berbeda ya suasananya. Iya bener banget. Kalau single pertama yang judulnya Rainbow itu tuh lagunya lebih playful, old school R&B-nya dapet. Nah, pokoknya enak banget deh kalau kita dengerin buat nyetir malam-malam. Di lagu Thankful, vibes genre R&B dan soul-nya juga bener-bener kerasa sih. Tapi perbedaannya itu ada di pembawaan lagunya. Di lagu Thankful ini tuh lebih mellow. Dari liriknya aja kita bisa ke bawah gitu, soalnya pembahasan lagunya itu dalam banget. Setuju banget nih sama Glenn, lagu Thankful ini emang deep banget karena diambil dari pengalaman kedua personil RL Clav. Nah, menurut gue bagian yang paling relatable itu waktu di lirik Keep asking about that pot of gold. Where is it? Is it even there? Lirik ini tuh menggambarkan perasaan seseorang yang tidak puas pada keadaan ketika banyak orang lupa bahwa hal-hal yang mereka punya sekarang itu berasal dari mimpi-mimpi mereka dulu. Emang pada intinya sih kita harus banyak-banyak bersyukur ya, terutama sama orang-orang di sekitar kita yang ngebantu kita sampai posisi kita kayak sekarang ini. Kayak lirik refnya Thankful, I'm more than full joyful, this life has been wonderful with you in it. Nah, itu dia rekomendasi musisi terakhir pada sesi Pojok Musik Perfilma ini. Jangan lupa ya untuk selalu dukung industri musik Indonesia. Sampai jumpa di sesi Pojok Musik Perfilma selanjutnya. Dah! Bye!